Ya, shalom. Sekali lagi saudaraku yang terkasih, puji Tuhan. Ya, kita sudah sampai bab yang kelima dari buku Grace Revolution. Ya, revolusi Injil, perubahan yang sangat cepat. Sebenarnya di mata Tuhan ya sangat cepat untuk menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, kita mengalami kuasa untuk hidup berkemenangan. Jadi bukan hidup kekalahan, pecundang, tapi kemenangan. Ya, kita udah tahu kasih karunia itu hanya tentang Yesus, pribadi Yesus. Jadi dan kita bab 4 udah belajar tentang menerima berkat yang terbesar. Ya, berkat terbesar kita adalah pengampunan segala dosa. Ya, jadi berita pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya itu karya terbesar. Ya, karya sempurna Yesus Kristus. Dan kenapa di bab 5 ini judulnya mulai hidup dengan keyakinan atau confident. Artinya percaya teguh gitu. Sama-sama katakan percaya teguh. Ya, continue, kekal, tak berkesudahan pengampunannya. Ya, kita berdiri terus ya di bawah kasih karunia dengan teguh apapun keadaan sekeliling kita. Suatu ketika saya tanya kenapa Tuhan kasih karunia tuh ringkih gitu ya. Ringkih itu kayak kok gampang pecah. Orang-orang yang bahkan misalnya sebelumnya lebih dulu ngajarin saya tentang kasih karunia, memberi bukunya, tiba-tiba suatu waktu dia cuma bicara sama seorang hamba Tuhan, hilang saudara. Gak percaya lagi. Ya, jadi beberapa juga saya melihat begitu. Kenapa begitu kayak gampang hancur gitu. Tuhan tuh beritahu kepada saya ya bahwa tubuh manusia ini memang lebih kompatibel, daging itu lebih kompatibel dengan hukum Taurat. Jadi bukannya kasih karunianya yang ringkih, kasih karunia itu pribadi Yesus yang kuat, ya powerful, maha kuat, tidak goyah, tidak bergeser, lempeng. Ya, jadi kalau Tuhan berhenti mengasihi, dia berhenti jadi Allah, karena Allah adalah kasih. Nah, lebih cocok sama hukum Taurat. Jika maka tabur tuai, kalau salah dihukum, ya kalau benar baru diberkati. Itu lebih cocok. Ya, lebih cengli gitu. Nah, juga kenapa orang begitu gampang terus tiba-tiba melepas gitu kasih karunia. Balik lagi di bawah hukum Taurat. Ya karena kerasa lambat gitu, lambat. Tuhan nggak lambat. Kelihatan lambat, tapi dia tidak pernah terlambat. Tuhan itu tepat waktu. Ya, karena senantiasa menunggu juga ada pemeliharaan Tuhan. Nah, jadi kenapa kita ngotot gitu, teguh, berdiri, ya, karena percaya benar pasti menghasilkan kehidupan benar, percaya salah pasti menghasilkan kehidupan salah. Karena itu kita berdiri teguh. Jadi peperangan rohani kita hanya berdiri teguh sebenarnya di kedudukan. Nah, itulah mulai hidup dengan keyakinan, berdiri teguh, yakin, memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Baik adalah baik. Duduk ya duduk di sebelah kanan Allah Bapa bersama Yesus ya duduk posisi. Itu yang akan menentukan provisi, yang menentukan penyediaan. Ya, jadi teguh, induk dari segala berkat. Kita udah dengar kan, pengampunan dosa itu induk dari segala berkat. Atau berkat terbesar tadi, greatest blessing. Dan kalau kita terima induknya ya kita terima semua. Ya jadi teguh. Terus menerus teguh itu apa? Ya kalaupun orang atau sistem dunia atau bahkan orang-orang Kristen atau hamba-hamba Tuhan yang mengikuti sistem dunia, ajaran turun-temurun, ajaran agamawi,
ya kita tetap teguh mendengar firman Kristus, firman iman. Terima, kalau udah dengar terima, aminkan, perkatakan, nikmati juga. Jangan lupa enjoy, nikmati itu workout ya, praktek daripada kasih karunia ini. Ya jadi kita nggak mau lagi jatuh dari ketinggian kasih karunia di bawah hukum Taurat atau perjinaan rohani. Itu kalau bahasa Alkitab, sebenarnya perjinaan rohani itu adalah kembali kepada suami yang lama, yaitu hukum Taurat. Nah, jadi ini bicara tentang berdiri terus di bawah air terjun darah Yesus, pengampunan segala dosa kan. Kita memiliki kesadaran bukan dosa, tetapi mesin cucinya air terjun darah Yesus. Kuasa darah Yesus seperti air terjun yang terus-menerus membersihkan, yang bernilai kekal, kontinu berkelanjutan, ajaib. Sehingga semua penghukuman, semua rasa bersalah yang membuat siklus kekalahan, juga ke tubuh, stres, khawatir di pikiran, gelisah di hati, itu lenyap, saudara. Karena kita nggak tinggal lagi di bawah penghukuman. Di bawah penghukuman, di bawah hukum Taurat, kematian. Di bawah kasih karunia, kehidupan, kebangkitan. Amin. Ya. Jadi sukacita, damai sejahtera, bahagia nggak habis-habis. Nah, kita benar-benar masuk ya di dalam bab 5 bagian 1 ini tentang air terjun darah itu. Dari 1 Yohanes 1 ayat 7 saya bacakan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang. Nah, kita hidup di dalam Kristus, berarti kita hidup di dalam terang. Sama-sama katakan, saya hidup di dalam terang. Ya karena kita di dalam Kristus, nggak keluar masuk. Ya maka kita berada persekutuan seorang dengan yang lain. Ini janji. Jadi kalau orang bilang, unity dong orang Kristen, unity. Persekutuan dong. Kalau semua fokus kepada Yesus, ya pasti akan ketemu dimanapun. Bersekutu, kesatuan. Tapi kalau doktrin diri sendiri, kebenaran diri sendiri, kebenaran manusia, ya beraneka ragam. Ya menyucikan ya, nah, dan darah ya, Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Nah, kata menyucikan itu katarizo bahasa Yunaninya. Itu tensesnya present tense, terus menerus berkelanjutan, tidak henti-henti. Dikatakan menyucikan itu membersihkan kita seperti di bawah air terjun darah Yesus. Amin. Ya, Pastor sampaikan ini tentang kesaksian daripada Francis ya, tentang menyucikan ini. Ini penulis lagu pada zaman tahun berapa ini ya? Lagu kuno ya, Like a River Glorious. Saya bacakan aja kesaksiannya. Saya ditunjukkan bahwa darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Tadi ya yang kita baca. Lalu menjadi jelas bagi saya bahwa Dia sudah menyucikan saya, memiliki kuasa untuk menjaga saya tetap suci terus menerus. Jadi saya hanya sungguh-sungguh menyerahkan diri saya kepadanya dan benar-benar mempercayai, menerima ya, percaya Dia untuk menjaga saya. Apakah kita sudah membatasi kuasa penyucian darah yang mulia yang telah diberikan oleh Roh Kudus dan juga kuasa penjagaan Tuhan? Apakah kita sudah membatasi 1 Yohanes 1 ayat 7 yang tadi kita baca, yang membuatnya secara praktis hanya mengacu bagi pengampunan dosa masa lalu daripada mempercayai kesederhanaan utama dari menyucikan daripada segala dosa? Nah, segala itu artinya apa? Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Atau cuman masa lalu aja, seperti yang sering diajarkan atau yang ditekankan di gereja, saudara. Ya.
yang salah tentu saja. Semuanya, segala itu. Dan ketika kita dapat mempercayai Dia untuk menyucikan kita dari noda dosa masa lalu, maka kita juga dapat mempercayai Dia untuk menyucikan kita dari semua kecemaran kita hari ini dan masa depan, ya semuanya. Karena kita udah belajar ya, pengampunan segala dosa itu 2000 tahun yang lalu. Semua dosa kita disucikan, ya dosa kita adalah masa depan semua. Jika tidak, kita merenggut janji yang paling indah ini. Dan dengan menolak mengambil kesempurnaan janji itu, kita kehilangan kepenuhan dari penerapan akan kuasanya. Kehilangan, karena dia induk dari segala berkat, kehilangan berkat-berkatnya. Itu adalah satu kata menyucikan, kata ritso tadi ya, present tense tadi, yang membuat pintu keagungan, pengharapan dan sukacita kepada saya. Saya tidak pernah melihat kekuatan dari kata itu sebelumnya. Kata yang terus hadir selalu merupakan kata saat ini, present tense, now, dan seterusnya ya. Bukan saat dimana momen berikutnya menjadi masa lalu, bukan. Jadi setiap waktu penyucian itu terus berlangsung dan tidak ada kata-kata mengungkapkan bagaimana hati saya bersukacita di dalamnya. Bukan hanya mendatangi air mancur supaya disucikan, tetapi tetap tinggal dalam air mancur atau air terjun itu tadi, sehingga itu dapat terus-menerus menyucikan. Ya, terus-menerus menyucikan. Nah, ini lagunya ya yang dibuat oleh pewahyuan Francis ini ya. Damai dan sentosa dari Tuhanku yang laksana sungai yang mengalir, terus damai, sempurna, mulialah, makin mengalirlah, makin dalamlah. Haraplah Tuhan, janjinya teguh. Berkatnya berlimpah, damainya genap penuh. Ya, dalam tangan Tuhan ku dilindungi. Musuh dijauhkan, takut hilanglah. Sibuk dan keberatan tak mengganggulah. Karena ku terlindung dalam tangannya. Semua kesukaran dan pencobaan dibiarkan Tuhan. Semua kesukaan dan pencobaan dibiarkan Tuhan yang Maha Kasih. Dengan sepenuhnya kami berserah, kelak didapati tinggal setia. Ya, ini lagu kuno, jadi bahasanya agak ini. Tapi si Francis ini yang mendapat pawaian lagu ini menerima like a river glorious, ya, jaminan sempurna dari keselamatan, saudara. Nah, itulah makanya dibilang mulai hidup dengan keyakinan, nggak mau digoyahkan, saudara, tidak mau digoyahkan. Ya, semua dosa kita telah diampuni setiap momen, setiap saat. Kita di bawah air terjun darah Yesus terus menerus, sekali lagi. Ya, tidak on off. Jadi hidup kita nggak paranoid, saudara. Banyak orang Kristen malah hidup dengan penuh ketakutan. Jadi paranoid gitu. Menjelang Tuhan Yesus datang kedua kali, lebih ngeri lagi dia lihatnya. Wah, antikris begini. Wah, ngadain pandemi. Wah, ngadain chips. Ngadain chips maksudnya 666. Tanda ini, tanda itu. Yang dilihat semua ketakutan. Nah, padahal kalau kita lihat terus-menerus menyucikan kita, kita aman. Ya, karena Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Katakan, Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Dia di dalam kita. Kita di dalam Yesus. Kita ada di dunia ini, tapi bukan dari dunia ini. In the world, bukan of the world. Kita dari mana? Kita warga negara surga. Kita didudukan bersama Kristus. Itu kedudukan saudara dan saya. 2 Korintus 1 ayat 18 bilang begini. Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukan serentak ya dan tidak. Jadi bukan ragu-ragu, saudara. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku, Paulus ya, dan oleh Silvanus dan Timotius, bukan ya dan tidak. Nanti ya, nanti tidak gitu. Ya, tidak, bukan. Tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Kristus adalah ya. Jadi nggak ada keraguan-raguan. Apalagi darahnya sudah tercurah. Darahnya kekal. Jadi kalau saudara
teguh berdiri di situ, ya aman jiwaku. Amanlah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan kelabu. Ya, Yesus Tuhan. Ya, kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Itulah sebabnya pengharapan kita hanya ada ya. Pengharapan kita pasti. Elpis kan, positif pasti, pengharapan yang pasti. Tidak on off. Ya, jadi kalau saudara mau hidup di bawah kasih karunia, ya jangan goyah, jangan mau ditipu lagi oleh siapapun. Ini satu lagi ya, selain si Francis tadi ada William Cowper. Nah, saya bacakan aja nih. Halaman 87. Lagu juga nih, air mancur dengan penuh darah. Air terjun maksudnya diambil dari pembuluh darah Immanuel. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyamun di sisinya diberi anugerah atau kasih karunia. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Ya, jadi tercurah darah Tuhanku. Ya, saudara lihat ya, terus menerus di bawah air terjun. Nah, ini yang ditulis di buku ini. Ya, jadi pewahyuan ini juga sudah sejak 1800. Ya, ini Pastor Pin sengaja tulis ya. Jadi bagi saudara dan saya, Kristus itu ini jaminan keselamatan, iya nggak? Ya iya gitu. Jangan nanti iya, nanti tidak. Nanti kapan-kapan waktu khotbahnya iya. Kepastian keselamatan. Bapa memberkati, melindungi, memelihara. Di lain waktu tidak. Tuhan izinkan pandemi, izinkan penyakit, kecelakaan. Kalau mati muda, oh Tuhan yang ambil. Ya gimana mau percaya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, yang dibilang kamu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan dan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Ya itulah sebabnya sebaliknya kita itu ngotot gitu, teguh berdiri itu kayak ngotot gitu. Saya mungkin nggak banyak ngerti, tapi saya percaya. Pokoknya saya terima dulu Tuhan. Semua karyamu yang sempurna di kayu salib. Yang saya ngerti, yang saya belum ngerti, saya terima Bapak. Karena satu-satunya antidot bahkan obat penawar atau jalan keluar dari dosa hanya kasih karunia bahkan. Dan itu kan karena nggak teguh di bawah kasih karunia, orang justru berkata gini, wah saya ngerti Pak Melki kasih karunia, iya, tapi, nah udah kalau pakai tapi, orang lain kan belum tentu ngerti, dia bilang. Gimana nih nanti orang menyalahgunakan kasih karunia, hidup di dalam dosa. Mereka keluar, bikin dosa. Seolah-olah dia mau bilang gini, kalau saya mah enggak. Ya saudara, semua akhirnya tidak memiliki keteguhan. Ya tadi bahasanya kan mulai hidup dengan keyakinan, tuh keyakinan, confident, teguh sebenarnya. Nah sebaliknya kita dengar sama di Alkitab. Kenapa kita makin teguh? Justru agama, justru legalisme yang membangkitkan dosa. Membangkitkan dalam diri Paulus, dibilang di Roma 7. Ya, bahkan hawa nafsu tuh, lust, dosa. Jadi menurut Alkitab jalan keluar dari dosa apa? Ya kita kembali lagi nih, Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Tidak akan ya tidak akan dikuasai oleh dosa. Kenapa? Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ya dosa di sini kan kata benda. Kamu tidak dikuasai lagi dengan penyakit, dengan kemiskinan, dengan kerusakan rumah tangga, dengan kehancuran jiwa atau pikiran stres, tidak bisa tidur, tambah lama, tambah lemah, tambah ringkih, penyakitan, miskin, bangkrut.
tidak dikuasai lagi kalau kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Makanya kita kan harus ngotot jadinya, berdiri teguh gitu. Karena ini nggak, orang bisa baca, tapi banyak orang tidak mengerti. Makanya muncul yang sebaliknya. Ini Pak Melki nih ngajarin hyper grace. Nanti orang bikin dosa. Nggak bisa baca ayat ini berarti. Nah sebaliknya, kita yang sudah diwahyukan tentang antidot atau obat penawar dosa adalah justru kasih karunia. Tidak mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Tidak mengharapkan kebenaran dari diri sendiri. Upaya, usaha, perform daging, manusia daging ini. Di bawah hukum Taurat. Nggak ada hukum lain. Ya hukum Taurat ada tujuannya. Supaya kita menyadari bahwa kita manusia berdosa dan memerlukan juru selamat. Sekarang kita tidak lagi di bawah penuntun tadi, schoolmaster, tapi oleh iman kita percaya kebenaran iman. Jadi satu-satunya cara, saudara, nggak ada jalan lain. Karena yang lain cara dunia, cara agama, cara legalisme. Makanya tetap tinggal di dalam siklus kekalahan, tetap tinggal di dalam dosa. Satu-satunya cara, satu-satunya jalan untuk bebas dari kehidupan dosa atau kehidupan tadi yang siklus kegagalan, datang ke bawah kasih karunia. Tinggal tetap di bawah air terjun darah Yesus. Nah itu praktisnya. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Itu memerlukan keteguhan hati, saudara. Ya. Jadi dosa itu buruk ya. Jelek, buruk, menghancurkan. Dosa itu mengerikan, konsekuensinya merusak. Tapi satu-satunya jawaban sekali lagi untuk mengalahkan dosa adalah kasih karunia. Nah, Yesus nih waktu dia ketemu, Yohanes 8 ayat 7, coba mari. Ketemu perempuan yang, bukan ketemu, dibawa kepada dia perempuan yang kedapatan berzina oleh imam-imam, orang Farisi juga. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya, mereka tanya, "Guru, menurut Musa," jadi orang Kristen itu diadu nih sama hukum Taurat gitu. Kita nggak memusuhi hukum Taurat. Hukum Taurat kudus, benar, adil, Tuhan yang berikan. Diadu dengan Musa. Tuhan Yesus juga diadu dengan Musa. Padahal Yesus tersembunyi waktu di bawah hukum Taurat. Tabut semua tersembunyi. Nah, akhirnya karena terus-menerus ditanya, ia pun bangkit berdiri dan berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Jadi mereka bicara dosa, Tuhan juga bicara menurut hukum Taurat ya. Kamu juga bagaimana nih? Ya, ayat 8. Iya benar ya. Lanjutnya, Mik. Sampai 11 ya. Lalu ia membungkuk bola dan menulis di tanah. Yang menulis di bait Allah tuh 2 kali nulis ya, karena 2 kali hukum Taurat diberikan ditulis dengan jarinya Tuhan, 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Pergi dari yang paling senior, mulai dari yang tertua, saudara. Jadi orang di bawah hukum Taurat, di bawah penghukuman. Jangan saudara pikir, oh ini orang makin tua, makin banyak umurnya, makin bijaksana. Enggak, saudara. Tuduhan dosa dalam dirinya ya makin banyak, karena dia lebih banyak berbuat salah, berbuat dosa. 10. Lalu Yesus bangkit dan berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?"
11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak. Inilah kasih karunia. Tidak ada lagi penghukuman. Dia kedapatan berdosa kok, kedapatan berzina, ketangkap basah. Tapi kan ahli-ahli Taurat juga bawa perempuan itu, mana laki-lakinya misalnya. Mereka hanya mau mengadu, menabrakin hukum Taurat Musa dengan Yesus. Gitu. Kita tidak anti hukum Taurat dengan fungsinya. Tapi kita tahu hukum Taurat di sisi yang satu, kasih karunia di sisi yang lain. Tuhan ajarin, pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang ini. Jadi jelas, dosa tidak berkuasa karena diberi power. Perempuan ini diberi banyak kasih karunia. Makanya dia banyak berbuat kasih di waktu kemudian. Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Satu-satunya cara, saudara. Ya, tentang perzinahan ini mengerikan memang. Ya, saya mau bacakan aja nih karena dibagikan Amsal 7 ayat 25 sampai 27. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Nah, perempuan pelacur ya. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menuju ke ruangan-ruangan maut. Ya, rusak jiwanya, kematian. Perzinahan itu. Nah, tapi satu-satunya jalan untuk mengalahkan dosa apa? Bukan dibilang jangan-jangan, bukan. Tapi pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Kasih karunia. Nah, ini karena kita bicara tentang dosa dan bagaimana musuh ya berusaha menggoyahkan gitu. Terus ditanya, bagaimana Ibrani 10 ayat 26, sengaja berbuat dosa. Ini pertanyaan gitu. Kan orang bisa murtad. Kalau saudara orang Kristen, akhirnya diukurnya dengan, buka aja nih, bisa jatuh lagi ke dalam dosa, gagal, ya masuk neraka semua. Ya tapi kan harus ngaku. Kalau ngaku nggak kelewat gimana? Pakai 1 Yohanes 1 ayat 9. Nanti kita baca. Kita baca nggak? Mungkin next time ya. Next time. Yes. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. 27-nya sekalian deh. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan dan akan penghakiman, api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang yang durhaka. Nah, banyak orang Kristen memakai ayat ini. Ini kan kalau sengaja berbuat dosa nggak selamat gitu, hilang keselamatan. Dipakailah bahwa orang Kristen bisa murtad. Padahal konteksnya bagaimana? Ya, konteksnya ini adalah Ibrani, surat Paulus kepada orang Ibrani. Ya, sengaja berbuat dosa bagi orang Ibrani itu, mereka kembali setelah mendengar tentang ini imam perjanjian lama berulang-ulang mempersembahkan korban setiap tahun. Jadi sebenarnya hanya menutup dosa, bukan ini pembayaran yang sejati. Ini Yesus imam besar agung, bawa darahnya sendiri, korban dirinya sendiri, sekali untuk selama-lamanya. Dia udah dengar. Tapi balik lagi ke temple sacrifice, ke bait pengorbanan. Nah, kita buktikan ya. Ini kan pertanyaannya, mereka itu diingatkan gitu. Kalau balik lagi ke temple sacrifice, kamu balik lagi di bawah hukum Musa, ini belum diterima, belum dimakan, hanya dikecap. Kalau dalam Ibrani 6 dibilang, kamu hanya mengecap, tapi nggak ditelen. Bagaimana lagi kecuali penghukuman gitu, karena menolak. Kita baca pelan-pelan lah ya. Jadi walaupun mereka sudah dengar, mereka menghina roh kasih karunia sebenarnya. Coba Ibrani 10 ayat 28 ya saya baca.
Jika ada seorang yang menolak hukum Musa, ia diurus hukum mati. Tanpa belas kasihan atas keterangan 2-3 orang saksi, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah. Lihat ya, menginjak-injak Yesus dan menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya. Kenapa dia anggap najis? Karena balik lagi ke darah binatang. Jadi lihat konteksnya. Ya. Yang menguduskannya. Nanti kita lihat menguduskannya nih. Saudara garis bawahi aja menguduskannya. Dan menghina roh kasih karunia. Menghina roh kasih karunia itu adalah menghina dari karya Yesus yang sempurna, imam besar, agungnya Yesus, korbannya Yesus, balik kepada hukum Taurat. Perbudakan, roh perbudakan. Hukum Taurat. 30. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Jadi bicara dalam konteks Yahudi. Mereka udah menolak waktu Yesus datang, menyalibkan. Tapi melalui itu, Yesus menyelesaikan semua karyanya. Udah bangkit juga masih imam-imam itu dilaporin sama penjaga-penjaga kubur bahwa batu pintu kubur terbuka, terguling, kubur kosong, Yesus bangkit. Malah penjaga-penjaga Romawi itu disogok, dibayar. Terus harus bilang bahwa malam-malam murid-murid Yesus mencuri mayatnya. Mereka tahu berarti. Mereka tahu waktu Herodes nanya, ini raja yang datang ini, Mesias ini di mana? Di Bethlehem, itu bintangnya. Mereka tahu. Tapi mereka nggak menerima dia sebagai juru selamat, sebagai Mesias. Herodes juga tahu dan mau membunuh sebaliknya. Sudah lihat ya, kayak begini menolaknya gitu. Ngeri benar jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Makanya Rasul Paulus bilang ini penghinaan terhadap roh kasih karunia. Tegas menolak Tuhan Yesus. Nah di Ibrani yang sama, di Ibrani 10 yang sama, ketika dibandingkan antara imam perjanjian lama, korban binatang, dengan imam perjanjian baru, imam besar agung, Yesus, membawa korban anak domba Allah milik dirinya sendiri, membawa darahnya sendiri yang kekal. Apa yang di Ibrani 10 katakan? Ini kan jadi dari satu pasal Ibrani kita bisa melihat, jangan dicampur aduk dong. Wah, Tuhan masih menghukum tuh kan, kalau murtad dihukum tuh. Ya bukan buat kita. Nah, buat kita ini misalnya ayat 1 ya dibilang di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan, tipologi bayangan. Apa tuh? Gambaran. Substansinya perjanjian baru, Yesus saja dari keselamatan yang akan datang. Jadi nggak ada keselamatan dibilang. Karena dan bukan hakikat tuh, hakikat. Bukan hakikat, bukan substansinya, bukan hakikatnya dari keselamatan itu sendiri. Seperti saya mau bikin bangunan, gambarnya tuh baru gambarnya atau maketnya. Bayangan tuh gambarnya kayak gini. Nah sekarang bangunannya sudah jadi, substansinya. Karena itu dengan korban yang sama setiap tahun terus menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Inilah yang dimaksudkan tadi di ayat-ayat 26 sampai 31 tadi. Kalau kamu balik lagi, nggak selamat kamu gitu. Kamu aja di bawah hukum Musa, kalau gagal aja ngeri penghukumannya. Apalagi ini, ya maksudnya gini. Udah tahu ditolak juga gitu. Masih balik lagi ke bait pengorbanan. Makanya ayat 12-nya bilang gini, tetapi ia, Yesus tuh, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja. Kan pembanding tuh kan, tadi berulang-ulang. Sekarang satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya. Duduk artinya selesai. Imam-imam di perjanjian lama nggak ada tempat duduk di bait Allah.
Di pelataran nggak ada, di ruang kudus nggak ada, di ruang maha kudus nggak ada. Ya, sekarang duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Kenapa? Karena sudah selesai. Ya, karena ayat 14 bilang, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Jadi kan konteksnya jelas. Kalau Yesus once and for all, menyempurnakan, sempurna, satu kali 2000 tahun yang lalu, efeknya selama-lamanya. Mereka yang ia kuduskan, kita. Terima katanya, kata para sahabat, terima dong. Baru denger, balik lagi ke temple sacrifice. Kayaknya enggak. Ya, ayat 18. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jangan balik lagi dong ke temple sacrifice. Terima dong ini Mesias, Juru Selamat Yesus. Itu poinnya. Ayat 10 coba. Ya, Ibrani 10 semua ini. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan. Sanctify. Ya, sekarang gereja ngajarin. Setelah justifikasi harus sanctification. Ya, setelah diselamatkan oleh cuma-cuma kasih karunia, harus menguduskan diri, dia bilang. Di periode itu kalau nggak kudus, ya masuk neraka. Ya masuk neraka semua, saudara. Kenapa kemarin waktu terima Yesus nggak langsung aja mati gitu? Pulang. Kalau begitu ceritanya. Tapi firman Tuhan katakan kita telah dikuduskan sekali dan untuk selama-lamanya. Sama-sama katakan sekali dan untuk selama-lamanya. Makanya di bab 4 kemarin udah dijelaskan bahwa segala dosa kita masa lalu, masa kini, masa depan selama-lamanya. Continue, berkelanjutan, tidak berkesudahan. Terus-menerus di bawah air terjun darah Yesus. Amin. Ya, karena dosa kita juga masa depan semua dibanding 2000 tahun yang lalu. Kita menerima karena kasih karunia melalui iman. Iman tuh, tangan terbuka menerima. Bukan persembahan darah yang lain, oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Once and for all. Ya. Jadi ini sengaja pesan ini untuk orang-orang Yahudi. Tapi orang Kristen pakai lagi Ibrani 10 atau Ibrani 6 itu untuk berkata, tuh orang Kristen bisa murtad, tuh orang Kristen bisa hilang keselamatan. Baca lagi tadi Ibrani 10 ayat 1, ayat 10, ayat 12, ayat 14, ayat 18. Kalau korban Yesus, ya korban Yesus, imam besar agung Yesus itu sekali dan untuk selama-lamanya, sempurna yang diselamatkan. Amin. Yang bisa hilang itu kalau balik ke korban binatang kaki 4. Ya kan heran kan kalau orang Kristen alih-alih bersukacita atas jaminan keselamatan yang kita baca, ya jaminan keselamatan iman atau keselamatan hadiah, kebenaran hadiah, malah memilih fokus ke tadi, ke ayat 26-27 tanpa memahami konteksnya. Padahal itu tentang dosa spesifik. Kembali kepada korban-korban binatang kaki 4. Setelah mendengar Yesus korban yang terakhir. Gak ada korban lain, saudara. Sudah selesai. Tetelestai. It is finished. Ya, kula. Sudah dibayar lunas. Sekali dan untuk selama-lamanya. Sama-sama katakan saya, sekali dan untuk selama-lamanya. Nah, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya baru dengar bahwa Yesus juru selamat, korban, penghapus dosa saya. Saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Ini kesempatan saudara. Ikuti saya berdoa. Katakan begini, katakan ya. Tuhan Yesus yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga.
Surga adalah rumah saya. Dan saya adalah anak yang paling dikasihi. Saya hidup teguh, percaya di bawah air terjun darah Yesus. Segala dosa saya sudah diampuni. Saya dibenarkan sepenuhnya. Dan saya menerima semua berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.